meluapkan masalah, apa saja permasalahan, nanti coba diceritakan, nanti kita cari jalannya sama-sama. Sebelumnya kita sudah pernah mendengar tentang konseling atau pertemuan? Belum pernah, Mbak? Belum pernah sama sekali ya. Jadi apa permasalahan kita sekarang? Coba ceritakan. Permasalahannya tuh mungkin tentang ya Mbak, keluarga. Ya. Kenapa keluarga? Saya tuh merasa misalkan nih saya sudah belajar gitu kan Mbak. Nah terus habis itu tuh orang tua saya tuh bilangnya kalau saya tuh nggak pernah belajar, padahal saya sudah mati-matian belajar kan Mbak. Terus saya ini ingin mendapatkan juara kelas kan. Terus waktu saya sudah mendapatkan juara kelas, tapi orang tua saya tuh tidak pernah mengapresiasi saya Mbak. Jadi Intan tidak pernah diapresiasi Ya. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Tapi sebelumnya Intan pernah tidak diapresiasi sekalipun, misalnya hal kecil dalam hal kecil? Nggak pernah sama sekali Mbak. Sama sekali, bahkan hal besar juga nggak pernah diapresiasi. Iya, nggak pernah. Jadi tapi sebelumnya sering ngobrol dengan orang tua? Jarang. Memang jarang ngobrol dengan orang tua. Intan sekarang tinggalnya dengan siapa? Sekarang tinggalnya sama orang tua. Sama orang tua. Ya. Tapi ketika Intan melakukan suatu hal yang besar yang ingin membanggakan orang tua, tapi orang tuanya tidak mengapresiasi ya. Iya, benar. Sebelumnya Intan berapa saudara? 4 saudara, saya anak bungsu. Anak bungsu. Iya. 4 saudara. Di antara saudara-saudara Intan, orang tuanya pernah tidak mengapresiasi misalnya dari antara keempat bersaudara? Pernah Mbak. Mungkin itu anak yang kedua. Anak yang kedua sering diapresiasi. Coba ceritakan misalnya pernah tidak Intan dibandingkan dengan yang lain atau bagaimana itu sampai Intan sendiri tidak diapresiasi oleh orang tua? Pernah sih Mbak. Waktu itu kan waktu SD tuh, bahkan SMP saya kan pernah waktu SD saya mendapatkan 10 besar kan Mbak. Terus habis itu bagi saya mendapatkan 10 besar itu udah lumayan banget kan Mbak, udah senang banget kan. Tapi ternyata pas pulang ke rumah itu saya sudah senang, sudah gembira gitu kan, kasih tahu ke orang tua. Tapi kata orang tua bagusnya itu juara 1 gitu Mbak. Terus habis itu juga dibandingin gitu sama anak yang kedua gitu kan. Coba kayak kakak kamu juara 1 terus gitu kan. Kita kan tahu kalau kapasitas orang kan beda-beda kan Mbak. Terus habis itu juga saya selain dibandingin sama kakak, saya juga sering dibandingin sama teman-teman saya yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Saya selalu dibandingin gitu Mbak. Terus waktu SMP saya juga ini mendapatkan juara 2, 3 kan. Kalau 1 itu saya belum tahu kan, belum bisa. Terus saya berpikir bahwa kalau misalkan saya juara 2, juara 3 itu orang tua saya nggak akan bandingin saya lagi kan Mbak, akan senang gitu. Tapi ternyata waktu saya pulang lagi ke rumah, saya menceritakan kalau saya mendapat juara 2 tuh kan, dengan gembira, dengan rumah gitu kan Mbak. Mereka tetap biasa aja gitu, beda, nggak ada mengekspresikan bahwa oh iya selamat itu, nggak ada loh Mbak. Itu yang membuat saya tuh sedih gitu loh. Berarti sama sekali, walaupun Intan sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan juara 2, tapi sebelum mendapatkan juara 2, yang membuat Intan merasa sangat ingin mendapatkan juara 2 itu bagaimana? Ingin mendapatkan juara 2 itu ya karena dari omongan mereka tadi, dari mereka ngebanding-bandingin tadi tuh Mbak, yang katanya
gitu kan. Tapi dengan yakin, dengan tekad saya terus berusaha, terus belajar gitu kan Mbak. Bahkan saya ikut les bahasa Inggris waktu itu kan. Terus habis itu dengan pokoknya waktu pembagian rapot tuh saya kaget gitu kan. Soalnya kan waktu SD saya nggak pernah tuh kan dapat juara 2 atau 3 gitu kan. Terus waktu SMP tuh saya diumumin bahwa saya tuh juara 2 dan juara 3 itu Mbak. Bahkan SMA juga saya pernah mendapatkan juara 2 juara 3 juga Mbak. Dan itu di apa sih diumumin di depan apa sih, di depan semua orang itu pasti bangga banget untuk kan Mbak. Tapi orang tua saya sama sekali tidak mengekspresikan bahwa dia bangga pada anaknya gitu Mbak. Jadi bagaimana pas pada saat Intan mengatakan pulang sekolah tuh kan, misalnya Intan tadi kan mengatakan juara 2. Juara 2 tuh pulang sekolah tuh misalnya kita kan ibu ini apa saya juara 2 seperti itu, ekspresinya bagaimana? Ya ekspresinya cuman oh iya gitu aja Mbak. Cuman oh iya aja. Jadi tidak ada ekspresi yang mengatakan kegembiraan sekali ya. Tidak ada Mbak. Apa yang Intan rasakan saat ini? Apa yang Intan rasakan saat melihat orang tua Intan tidak mengapresiasi? Apakah sedih? Apa bagaimana pada saat itu? Kalau sedih itu pasti sedih ya Mbak. Ada mana yang nggak sedih gitu kan? Yang tadinya dia berpikir bahwa orang tua yang bakal gembira, bakal senang gitu kan Mbak untuk ini apa sih mengekspresikan kepada anaknya gitu kan di depan anaknya. Ternyata tidak terus kali itu sedih-sedih banget sih Mbak. Terus berpikir kayak kalau kakak diapresiasi kok aku enggak gitu kan Mbak. Jadi perasaannya tuh kayak selalu jadi nggak semangat lagi gitu kan untuk mencapai apapun itu, kayak ya udahlah gitu kan. Jadi sekarang kalau misalkan mendapat juara 2 atau juara 3 lagi juara kelas itu saya tidak senang gitu, cuma kayak ya udah gitu biasa aja gitu kan. Tapi saya selalu mengapresiasi diri saya walaupun orang lain tidak pernah mengapresiasi diri saya gitu Mbak. Jadi karena orang tua Intan yang tidak mengapresiasi kegembiraan itu, jadi Intan buat ya percuma kan ya Intan juara 2 kalau Iya. tidak diapresiasi. Iya Mbak. Tapi kalau orang tua Intan tidak mengapresiasi, apakah Intan sudah pernah mengatakan kepada kakak kan? Intan katanya anak bungsu kan tadi. Misalnya minta apresiasi dengan kakak-kakak Intan, misalnya kalau misalnya Intan itu juara 2. Kalau sama kakak itu kan biasanya habis bagi rapot tuh kan Mbak, itu saya pulang ke rumah tuh pasti ada kakak saya kan. Tapi ya kakak saya yang nomor 2 itu emang beneran pinter kan Mbak gitu kan. Yang membandingin dan itu dia cuman kayak masih juara 2 nggak pernah juara 1, coba aja kalau juara 1 nanti dibeli ini gitu kan. Kita nggak mudah ya Mbak untuk mendapatkan juara 1 gitu kan Mbak, saingannya juga berat kan. Terus habis itu dari situ saya tuh merasa sedih Mbak, kayak kenapa sih mereka nggak pernah apresiasi saya, padahal saya kan sudah berusaha semaksimal mungkin gitu kan Mbak. Pasti kalau misalkan ada orang juga yang merasa sedih saya pasti sedih juga dan kecewa gitu kan Mbak. Jadi ya udah, tapi kadang tuh kakak yang nomor 3 perempuan dia suka mengapresiasi saya kayak oh ya udah semangat terus menggapai impian gitu Mbak. Iya. Nah, jadi ada kan dari apresiasi dari saudara-saudara Intan, ya, bukan dari satu orang ya.
Mbak. Saya ini apa sih dibilang makanya nggak usah ini terus ini itu gitu kan Mbak. Kan kita misalkan kalau lagi sakit kita kan cuma butuh tuh perhatian ya Mbak gitu kan. Kita ya siapa yang mau sakit gitu kan Mbak. Tapi kadang kan kalau misalkan kita udah sakit terus dimarahin tuh sedih banget kan Mbak gitu kan. Terus habis itu juga tuh kalau misalkan saya mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada mereka kayak mereka nyalahin saya nih, tapi saya sama sekali nggak berbuat itu. Dan Contohnya gimana tuh? ya misalkan saya apa ya kecil aja ya Mbak, sepele gitu kan. Misalkan dia orang tua saya tuh nyuruh saya ngambilin piring gitu, tapi saya suka bilang ntar aja gitu kan, bentar lagi gitu kan. Padahal kita tuh lagi misalkan kita lagi ngerjain tugas tuh Mbak. Nah tapi orang tua saya tuh kadang suka cepetan gitu kan, suka apa sih? Ngebentak Iya, ngebentak gitu. Saya kan orangnya nggak bisa ngebentak ya Mbak, saya nggak bisa dibentak gitu kan. Ya udah, habis itu saya kayak lele sedikit gitu kan, mengambil piring atau barang yang disuruh tuh. Dan itu orang tua saya tuh ini marah Mbak, emosi gitu, bisa emosinya tuh bisa piringnya tuh dilempar ke saya gitu kan Mbak. Ya jadi dari situ mungkin saya sedikit trauma kan bisa dibilang kan Mbak. Terus kadang kalau misalkan lagi makan gitu kan Mbak, apa sih namanya tuh, kadang lagi makan tuh kita apa ya lagi enak-enak makan tuh tiba-tiba dimarahin gitu kan Mbak. Kayak hal-hal sepele tuh bisa aja membuat kita trauma kan Mbak. Ya, jadi Intan benar-benar trauma dengan Intan yang sering membentak seperti itu ya. Tadi kata Intan juga yang mengatakan bahwasanya Intan itu tidak bisa dibentak orangnya. Itu yang membentak itu kalau boleh tahu dari ayah atau ibu? Dari ayah. Bukan, dari ayah. Iya, dari ayah. Ya. Jadi ibu sering nggak membentak Intan? Sering sih, ibu juga kadang tuh apa ya Mbak, kalau misalkan ibu lagi capek gitu kan, terus ibu lagi misalkan nih kakak yang berbuat salah gitu, kakak yang berkesalahan, tapi ibu tuh ngelampiasinnya sama saya gitu Mbak. Ya, jadi apapun yang Intan lakukan itu kesalahan dari kakak Intan pun sekalipun itu dilampiaskan kepada Intan. Iya benar sekali Mbak. Maka dari itu saya tuh kadang kayak kalau misalkan melihat keluarga orang tuh kayak apalagi yang harmonis tuh kan, ya keluarga saya tuh banyak yang bilang enak banget sih kan keluarga kamu harmonis gitu kan. Tapi nggak seharmonis itu, saya tuh merasa ada yang lebih harmonis lagi dari saya gitu kan Mbak. Karena suka iri ini itu apa ngeliat dia sama ayahnya jadi ini gitu kan. Tapi sama kita tuh beda gitu kan. Jadi ya itu Mbak. Kan ya, misalnya lihat orang yang angkat dan ayahnya sering iri juga ya. Ya. Ya, gitu. Tadi Intan mengatakan juga bahwasanya kalau Intan sakit itu malah Intan yang dimarahi ya. Iya benar. Malah Intan yang disalahin. Intan kenapa sakit itu ya? Iya benar sekali Mbak. Jadi ya bisa dipahami bahwasanya Intan itu butuh pengakuan lebih dari orang tua Intan ya. Iya. Tapi kalau Intan sakit yang merawat Intan itu ibu apa kakak Intan? Biasanya sih lebih ke ibu ya Mbak. Tapi kadang juga ya kalau mood ayah saya lagi bagus ya dia kadang sesekali gitu kan. Pernah waktu itu juga saya lagi apa sih udah nggak mempan lagi gitu dengan obat dokter, dan itu juga masuk rumah sakit. Jadi ya ini juga sering care ya kalau Intan lagi sakit. Iya. Kalau masalah hal yang seperti yang Intan ceritakan tadi itu sering juga nggak dibandingkan dengan kakak-kakak seperti itu, masih dibandingkan atau masalah ngambil piring misalnya tadi kan kakak-kakak Intan juga sering nggak diperlakukan kayak gitu apa Intan sendiri?
ini, nggak apa sih namanya tuh, nggak nolongin saya gitu kan. Padahal kan saya sudah nangis tuh kan Mbak, sudah sesegukan nangisnya tuh, nangis banget, ya sedih kan, terus merasa takut juga kan Mbak. Tapi mereka tetap nggak ada sama sekali gitu Mbak, mereka diam aja. Terus saya pernah waktu itu juga apa sih kayak mau di ini kan dipukul gitu, mereka diam aja, mereka ngeliatin aja gitu Mbak. Berarti cuma dilihat aja, nggak ngebantu misalnya dibantu adiknya. Iya, nggak ada Mbak. Jadi itu yang kita rasakan sekarang ya. Iya. Apa ada nggak harapan Intan untuk kedepannya, orang tua Intan kedepannya? Mungkin harapan saya untuk orang tua saya kedepannya itu mungkin lebih ke apa ya, lebih mungkin jadi orang tua tuh berat kan Mbak, Iya. ya nggak mudah kan. Tapi maksud saya walaupun jadi orang tua tuh berat, nggak mudah, cobalah sedikit untuk mengeluarkan kata-kata yang mendukung anaknya, mengapresiasi anaknya gitu kan Mbak. Dan juga cobalah untuk mengerti perasaan anak gitu kan Mbak. Dan juga maksud saya tuh apapun yang dilakukan oleh anak itu semoga bisa membuatnya semakin semangat lagi gitu Mbak. Nah, jadi dari permasalahan yang kami ceritakan dari awal tadi itu sudah bisa kakak simpulkan sedikit ya, bahwasanya Intan itu masih kurang apresiasi dari orang tua Intan ya. Sering dibentak juga ya Intan ya. Apapun usaha Intan, walaupun sudah sebesar mungkin dan semaksimal mungkin kita lakukan, itu masih tetap tidak diapresiasi ya. Iya, betul. Tapi Intan berharapnya orang tua Intan itu mengapresiasi Intan ya kan ya. Jadi bisa disimpulkan permasalahan Intan ada pada orang tua Intan ya. Nah, di sisi lain selain permasalahan dengan orang tua, Intan ada masalah lain misalnya dengan teman atau Mungkin kalau sama teman juga ada sih Mbak. Saya waktu SD tuh saya tuh pernah setiap saya bawa uang jajan tuh apa ya, teman saya tuh malakin saya gitu Mbak, mintain duit saya. Ya namanya anak SD tuh kan kita masih belum ngerti kan Mbak. Yang itu emang saya tuh suka dikasih sama ayah tuh uang jajan tuh 5.000 gitu kan Mbak. Nah apa 3.000 gitu kan. Saya emang dari rumah tuh udah makan, tapi kan saya orangnya suka makan kan, suka jajan gitu kan. Jadi kasih orang tua duit gitu. Nah temen saya tuh posisinya tuh suka nggak dikasih uang sama orang tuanya Mbak. Nah terus dia tiba-tiba tuh kayak sok gimana gitu kan, sok berani gitu lah istilahnya kan Mbak, kayak ketua geng gitu kan Mbak. Nah terus habis itu tuh dia malakin saya minta uang gitu kan. Kalau nggak saya kasih, dia tuh kayak marah-marah sama saya. Ya namanya anak SD takut kan Mbak gitu kan. Ini orang kenapa marah-marah gitu kan. Terus habis itu tuh kalau dikasih, pernah waktu itu tuh dia tiba-tiba ngambil uang saya gitu kan Mbak. Terus tiba-tiba saya cuma bisa nangis gitu kan. Sampai rumah tuh ditanya masih nggak uangnya gitu kan. Besok juga ditanya sama ayah kan, uangnya masih nggak? Katanya kalau masih udah bawa aja dulu katanya gitu kan. Tapi saya selalu bilang masih, padahal nggak ada sama sekali. Pernah saya nggak jajan kan Mbak, nggak bawa uang kan. Terus teman saya tuh minta terus sama saya Mbak, sampai saya kelas 4 SD. Dan itu saya mencoba untuk berani melawan dia Mbak. Soalnya saya juga ada teman kan, teman kecil saya tuh apa sih namanya tuh, dia bilang sama saya katanya, kamu harus berani dong melawan dia, kamu nggak boleh berdiam diri aja gitu kan. Masa uang kamu terus-terusan setiap hari diambil oleh dia gitu kan, kamu nggak jajan gitu kan, mama papa kamu kan susah nyari uang kayak gitu kan Mbak. Ya udah perlahan saya bilang kalau saya tuh takut, terus katanya nggak usah takut, kan sama-sama makan nasi katanya gitu kan Mbak. Terus habis itu tuh ya udah saya mencoba untuk memberanikan diri Mbak, ini apa, melawan dia gitu kan. Saya kalau misalkan saya
kalau misalkan dia mau apa sih bilang, Intan minta uang dong, aku mau jajan nih, kan minjem uang dong gitu kan Mbak. Saya bilang nggak ada, padahal uangnya ada, tapi saya sembunyiin kan Mbak. Nah terus habis itu katanya, kamu boleh bangun sih sama teman sendiri katanya gitu kan Mbak. Terus habis itu kalau misalkan saya melawan dia selalu bilang, oh sekarang udah berani ya, oh sekarang udah berani ya, gak takut lagi gitu kan. Terus saya bilang, wah iya harus berani dong, kan kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu kan Mbak. Nah mulai dari situ mungkin dia ngerasa kesel kali ya sama diri saya. Mulai dari situ dia nggak ada sama sekali lagi ngeganggu saya Mbak. Jadi sebelumnya itu pernah dibully ya? Iya. Itu udah termasuk bullying katanya, kalau mintain duitnya dimaluin gitu. Jadi Intan udah, berarti itu masalahnya udah clear, karena Intan udah berani ya dengan cara Intan menyuarakan bahwasanya Intan itu berani sama kamu gitu ya Tanya. Jadi dia nggak lagi mengganggu Intan. Enggak lagi sih, cuman waktu SMA aku juga dia pernah gitu Masih juga. satu SMA sampai SMA. Iya, sampai SMA, tapi waktu SMP bisa nggak alhamdulillah SMA bisa. Jadi waktu SD itu nggak lagi menggangguin sampai SMP ya. Iya. SMA satu sekolah lagi. Iya, satu sekolah dan bahkan satu kelas lagi Mbak. Oh ya, satu kelas lagi. Jadi masih teringat masalah waktu SD itu? Ya masih teringat Mbak. Itu waktu itu kan saya mau masuk IPA juga kan Mbak. Iya. Ternyata saya masuk IPS. Dan ya udah, dan juga ternyata saya satu kelas sama dia. Terus saya nangis, dia sedih dong. Yang tadinya mau IPA kan, terus tiba-tiba masuk IPS gitu kan. Karena udah tes gitu kan, nggak lulus di IPA gitu kan. Ya udah saya masuk jurusan IPS jadi kan. Terus satu kelas sama dia. Terus dianya mau aku satu bangku juga sama saya sebangku gitu kan Mbak. Padahal saya males gitu kan sama dia. Tapi saya tuh orangnya juga nggak enak kan Mbak. Mau bilang enggak, mau bilang tidak tuh nggak enak kan Mbak. Itu kan. Terus habis itu alhamdulillahnya juga di-rolling lagi sama wali kelas Mbak. Di-rolling lagi gitu kan Mbak. Enggak dulunya. Jadi saya duduk sama teman cowok saya. Dan dia duduk sama teman cowok saya juga kan. Tapi di depan, saya di belakang gitu kan. Nah waktu misalkan setiap istirahat tuh dia selalu ini Mbak, apa ngajak saya ke kantin gitu kan. Masih dia. Iya. Kadang tuh dia mau minjem uang, tapi gimana saya tuh iya udah nggak percaya lagi sama dia tuh Mbak. Soalnya dia tuh minjem uang tapi nggak suka balikin gitu. Iya Mbak, makanya saya malas gitu kan. Jadi kalau misalnya mau minjem uang, saya bilang aja gitu kan. Saya nggak ada uang gitu kan. Saya nggak punya uang atau uang saya ini apa namanya itu ada keperluan ini gitu kan Mbak. Terus dia bilang, kamu bohong gitu kan. Dia bohong. Padahal Intan jujur ya, nggak ada uang ya. Karena sudah pernah dipalakin waktu SD juga kan. Iya. Dia nggak menimbulkan rasa jerah ya. Sampai SMA juga masih dipalakin ya. Iya, benar Mbak. Terus habis itu saya dia kan ngajak kantin untuk beli bakso Iya. kan Mbak. Ya saya bosen gitu makan bakso terus kan sejak ke kantin kan. Terus habis itu saya bilang enggak kamu aja yang jajan dan saya bilang Mbak. Tapi ternyata dia juga bilang katanya kamu itu banyak uang tapi nggak dijajanin buat apa katanya gitu kan Mbak. Pelit banget sama diri sendiri. Iya. Padahal kita tuh gak pelit kan sama diri sendiri. Kalau kita bosan sama makanan itu aja tuh, iya pengen makanan yang lain gitu kan Mbak. Ya. Jadi saya rasa juga ya, kalau masalah media itu memang tidak digunakan yang namanya sebelum dari SD sampai SMA juga masih ya. Pertama kali yang ketemu dia itu ada rasa takut atau benci kan? Iya. Mungkin kalau takut tuh saya nggak tahu ya. Tapi kalau untuk rasa benci, ya mungkin ada. Cuman saya berusaha untuk berdamai Mbak. Iya, namanya aja ya, nggak benci lagi. Tapi kejadian itu masih teringat terus ya Tanya. Iya benar sekali. Tapi sebelumnya kan sudah pernah speak up walaupun dari orang tua. Ini kan tadi katanya kan tidak speak up ya, ada orang tua dengan atas kejadian yang tadi minta-mintain
dengan permasalahan Intan ya. Biasanya kalau Intan speak up juga menurut Intan tidak didengar orang tua mungkin ya. Ya, dan juga apa takutnya nanti teman saya juga yang kena ini sama orang tua. Jadi ya udah gitu. Bahkan kan dia tuh orangnya, teman saya tuh nggak pernah sadar kan bahwa dia melakukan kesalahan. Bahkan juga teman-teman yang lain tuh merasa kalau dia tuh berlebihan gitu Mbak. Terus teman-teman tuh juga ini Mbak apa sih ngadunya sama saya gitu kan. Kalau dia tuh toksik orangnya gitu kan, dan pertemanan. Dan pernah waktu itu saya sudah sudah muak, saya sudah lelah, sudah capek gitu kan sama sikap dia tuh. Alhasil saya mengeluarkan isi hati saya untuk saya kepada dia Mbak. Dan itu dia masih nggak percaya gitu kalau dia tuh orang yang toksik. Saya bilang kalau dia tuh berlebihan, kalau dia suka nyakitin hati orang, omongannya tuh suka buat orang sakit hati, Mbak. Dia tuh toksik, dia nggak percaya sama sekali kalau dia toksik Mbak. Bahkan dia bilang memutarbalikkan fakta kalau dia bilang tuh saya. Oh gitu, jadi dia malah mencari keributan yang lain ya? Iya. Bilang dia kayak gitu. Iya Mbak. Dan juga dia ini waktu itu saya ngeluarin isi hati saya untuk saya tuh dia bilang kasar sama saya Mbak. Ada omongan yang nggak seharusnya diomongin gitu kan Mbak, yang nggak enak gitu kan. Padahal saya bilang sama dia baik-baik gitu kan Mbak. Nah dari situ saya udah males kan berteman sama orang yang seperti itu. Hasil saya demi kesehatan mental saya, demi kesehatan diri saya menjauh dari dia. Dan semenjak saya menjauh itu sekitar 1 tahun atau ya 1,5 tahun saya menjauh dari dia. Alhasil itu dia sendiri yang meminta maaf kepada saya Pak. Nah, jadi dia yang minta maaf ya? Iya. Berarti permasalahan Intan sudah akhir karena Intan coba untuk menjauh ya, dijauhi hal masalah seperti itu. Jadi dia minta maaf ujung akhirnya ya. Nah dari permasalahan yang Intan sampaikan tadi, bahwasanya dari permasalahan keluarga sampai pertemanan tadi, apa yang sudah Intan lakukan sampai saat ini? Tadi kan Intan juga sudah melakukan menjauhi teman, kalau permasalahan teman ya, dari orang tua tadi, Intan juga sudah melakukan yang terbaik katanya. Udah melakukan yang terbaik, tapi orang tua nggak mengapresiasi ya, masih tetap tidak mengapresiasi. Jadi harapan Intan ya, Intan berharapnya orang tua Intan lebih mengapresiasi apapun yang Intan dari hal kecil saja yang dilakukan ya. Dari kesimpulan yang sudah kakak jelaskan tadi kan, bahwasanya Intan itu dari permasalahan Intan itu harus lebih memilih lagi dalam pertemanan ya Tan ya, lebih memilih yang mana teman yang baik, dan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang kita ceritakan tadi, bahwasanya dipalakin apa segala macam ya Tan ya, lebih memilih lagi dalam pertemanan gitu. Dan untuk orang tua, permasalahan Intan dan orang tua Intan itu tadi, Intan bisa lebih memahami posisi dari orang tua ya Tan ya. Intan juga pernah kan, Intan tadi sudah menyebutkan kan bahwasanya Intan paham posisi orang tua itu mungkin karena ingin mendidik Intan itu agar lebih mandiri ya Tan ya, karena orang tua yang didikannya tegas seperti orang tua Intan itu memang akan menghasilkan Intan tadi kan lebih bisa membuktikan bisa juara 2. Itu mungkin Intan kalau lebih fokus lagi ya pada Intan bisa juara 1 ya Tan ya, bisa memberikan yang terbaik lagi walaupun kurang apresiasi dari orang tua. Intan bisa minta dengan kakak tadi, Intan tadi kan sudah mengapresiasi itu sudah lebih baik. Jadi buktikan saja bahwasanya Intan itu bisa menjadi lebih baik lagi pada orang tua Intan gitu. Ada lagi bisa nggak Intan menyimpulkan dari permasalahan yang Intan alami tadi? Mungkin kalau untuk kesimpulannya itu ya saya harus berdamai kan Mbak. Saya juga harus
saya juga, kondisi orang tua saya juga gitu kan. Bahwasanya saya juga tidak mau egois yang selalu ingin dimengerti gitu kan Mbak. Dan juga kalau untuk masalah pertemanan tadi, saya mungkin saya harus lebih untuk memilih lagi teman yang Mbak ya. Baik itu orang yang kayak gimana, kita harus mendalami lagi latar belakangnya. Mungkin seperti itu sih Mbak. Nah, dari yang sudah Intan sampaikan dan kita simpulkan tadi, ada nggak harapan Intan yang akan Intan lakukan ke depannya seperti itu? Hal yang akan Intan lakukan selanjutnya? Mungkin kalau hal untuk selanjutnya itu, kalau yang di kurang apresiasi tadi, mungkin saya harus lebih mengerti gitu kan. Seperti ya udah, kalau tidak diapresiasi ya udah, kita juga harus mengerti kondisi orang tua kita gitu kan Kak. Dan kalau untuk masalah pertemanan tadi, saya harap tuh harapan saya tuh untuk kedepannya tuh semoga saya bisa mendapatkan teman yang emang benar-benar teman, tidak bermaksud untuk memanfaatkan kita gitu kan, diri kita, dan teman yang saling mengerti kondisi kita, baik itu susah baik itu senang tuh. Semoga dia selalu ada buat kita Mbak. Mungkin itu aja. Itu harapan Intan ya Kak ya. Jadi setelah Intan melakukan konseling ini, apa perasaan Intan setelah melakukan permasalahan Intan, setelah menyimpulkan permasalahan Intan, apa yang Intan rasakan setelah menceritakan hal ini? Mungkin perasaan saya setelah selesai mengikuti konseling ini tuh agak lega gitu kan Mbak, menceritakan kepada Mbak gitu kan. Terus agak juga sedikit senang gitu kan, sudah bisa menceritakan isi hati gitu kan Mbak. Terus habis itu juga ya jadi Intan dapat pengalaman baru yang didapat setelah melakukan konseling ini, dan untuk Intan terapkan di depannya. mungkin kalau untuk pengalaman barunya ya itu tadi sih Mbak, saya jadi lebih leluasa untuk bercerita tanpa mikir, dan saya percaya juga sama Mbak karena. Dan untuk kedepannya ya mungkin saya harus bisa terbuka sama keluarga kali ya Mbak. Iya, betul. Jadi yang harus Intan lakukan itu, bahwasanya Intan harus lebih terbuka lagi dengan keluarga Intan dan lebih memilih lagi dalam pertemanan ya Tan ya. Nah, masih ada permasalahan yang ingin Intan sampaikan? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya, tidak ada masalah. Kalau begitu, mungkin kita atur pertemuan selanjutnya jika kita mau konseling lagi. Mungkin kita akhiri dulu konseling kita pada hari ini ya. Baik. Sudah kan? Sudah kita akhiri. Terima kasih Intan sudah melakukan permasalahannya, sudah mau menceritakan permasalahannya. Kakak juga minta maaf ya apabila ada kesalahan dalam berbicara ya. Terima kasih ya Intan ya. Terima kasih ya.